Pada video kali ini, kita membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Kegiatan 5.5, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Materi kelas 7 semester 2 diambil dari buku matematika kurikulum 2013. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, apakah masih ingat tentang perbandingan senilai? Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar, dan sebaliknya. Kalau nilai yang lain semakin kecil, maka yang lain semakin besar. Nah, apa sih bedanya antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Bedanya, kalau perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Nah, kalau pada perbandingan berbalik nilai, itu adalah perbandingan dua besaran. Jika yang lain semakin kecil, maka yang lain semakin besar. Dan sebaliknya, kalau yang lain semakin besar, maka yang lain semakin kecil. Nah, contoh perbandingan berbalik nilai. Gir A memiliki banyak gigi 2 kali lipat dari gigi yang dimiliki oleh gir B. Ini. Sehingga jika gir A berputar 1 kali, gir B akan berputar 2 kali. Misalkan jika gir A berputar 4 putaran, maka gir B berputar 8 kali putaran. Nah, contoh yang lainnya juga, semakin tinggi kecepatan dari kendaraan kita, maka semakin cepat kita sampai, atau waktu yang diperlukan itu semakin sedikit. Berlaku juga sebaliknya. Jika kecepatan kita turunkan atau kecepatan berkurang, maka semakin pula kita sampai di tempat tujuan atau waktu bertambah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soalnya, untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, maka lama mereka menyelesaikan borongan itu adalah titik-titik. Nah, pembahasannya, kita lihat apa sih yang diketahui dari soal. Kalau yang dibutuhkan itu adalah 15 orang, maka diselesaikan dalam 12 hari. Nah, kalau 12 orang saja yang datang, maka berapa hari yang dibutuhkan? Oke, maka kita bisa buat seperti ini perbandingannya, yaitu 15 per 12. 15 per 12 sama saja dengan X per 20. Dan X sama dengan 20 dikali 15 per 20. Nah, jika kita mengoperasikannya, hasilnya adalah 25. Jadi, jika tukang yang datang hanya 12 orang, maka mereka mampu menyelesaikan borongan itu selama 25 hari. Contoh soal 5.13. Kecepatan dan waktu tempuh. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanannya. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Nah, ini kecepatan rata-ratanya dalam satuan X. Kecepatan rata-rata kita misalkan dengan X dengan satuan kilometer per jam, dan waktu kita misalkan dengan Y dalam satuan jam. Nah, tabelnya seperti ini. 80 ini menyatakan kecepatan rata-rata dan 6 ini waktu. Nah, Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu
selama perjalanan yang berjarak 480 km. Oke, kita lihat. Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Oke, kita lihat. Alternatif penyelesaiannya. Alan menyelesaikan persamaannya seperti berikut ini. 80 kali 6 sama dengan 480. 75 dikali 6,4 sama dengan 480. 80 dikali 6 sama dengan 480. 40 dikali 12 sama dengan 480. Nah, kita lihat. 480 ini merupakan konstanta perbandingan. Nah, kita lihat oleh karena X dikali Y sama dengan 480. X tahu kan? X itu kecepatan rata-rata dan Y adalah waktu. Nah, oleh karena itu, jika hubungannya seperti ini, jika kedua ruas itu kita per dengan X, kita per dengan 1 per X, atau kita kali dengan 1 per X, maka X kali X sama dengan 1, ini sisa Y. Begitupun juga dengan ruas kanannya, yaitu 480 per X. Nah, ini hubungan antara dua variabelnya. Nah, kali ini kita lihat dari penyelesaian ini, rasio Y per X tidak selalu sama. Sedangkan hasil kalinya X dikali Y adalah konstan yang selalu sama. Nah, karena hasil kali dua variabel adalah konstan, kondisi ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Y berbanding terbalik terhadap X. Hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X, dan K adalah konstantanya. Oke, oleh karena itu waktu yang ditempuh sama dengan 480 per kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai. Oke, Y sama dengan 480 per X. Nah, X ini dengan 50, maka kita operasikan adalah 9,6. Nah, jadi lama perjalanan yang ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam adalah 9,6 jam. Nah, Alan menggunakan persamaan untuk menentukan waktu yang ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Dengan mensubstitusi 50 km per jam untuk nilai X, dapat ditentukan nilai Y, waktu yang ditempuh. Contoh soal 5.16. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Oke, alternatif penyelesaiannya. Oke, kita lihat. Masalah di atas dapat kita selesaikan dengan membuat tabel seperti berikut ini. Nah, kita lihat. Banyak pekerja, yaitu ada 12. Maaf, ini seharusnya 6. Ini 12, 6, bukan 16 ya. Waktu yang dibutuhkan 20. Ini dengan H. Nah, kolom yang pertama, jika banyak bekerja diselesaikan dengan waktu 20 hari, maka banyak bekerja jika hanya 6 pekerja, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa hari yang dibutuhkan? Dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, maka kita peroleh seperti ini. 12 per 6 sama dengan H per 20. Oke, kita kali silang. 12 dikali 20 sama dengan H dikali 6. Nah, 12 dikali 20 sama dengan 240 sama dengan H dikali 6. Oke, kita operasikan. H sama dengan 40. 40 dapat dari mana? Yaitu kedua ruas itu kita kali dengan 1 per 6. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang.